Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Perkenalkan, nama saya Anissa Natalia dari kelas 1B dengan NIM 2520034 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video ini saya akan membahas studi kasus kerja kolaboratif daring yang sering terjadi dalam perkuliahan, khususnya terkait fenomena free rider dan kelelahan digital. Topik ini saya pilih karena sangat dekat dengan pengalaman mahasiswa saat mengerjakan tugas kelompok secara online melalui Google Docs, WhatsApp Group, dan Zoom atau Google Meet. Masalah ini penting untuk dipahami, terutama sebagai calon guru agar kita mampu menciptakan kerjasama yang adil, sehat di dunia pendidikan. Pemaparan kasus dalam pembelajaran daring, kerja kelompok menjadi hal yang umum dilakukan mahasiswa. Biasanya berkoordinasi melalui WhatsApp Group, mengerjakan dokumen bersama di Google Docs, dan berdiskusi melalui Zoom atau Google Meet. Namun, dalam praktiknya sering muncul beberapa permasalahan. Pertama, adanya anggota kelompok yang pasif atau hanya ikut nama tanpa berkontribusi aktif. Fenomena ini dikenal dengan sebagai free rider. Kedua, komunikasi berbasis teks sering menimbulkan kesalahpahaman. Pesan singkat atau terlambat dibalas dapat memicu konflik antar anggota. Ketiga, koordinasi digital yang langsung terus-menerus menyebabkan kelelahan mental atau digital fatigue. Mahasiswa merasa tertekan karena selalu online dan merespon cepat, sehingga berdampak pada kesehatan mental dan motivasi belajar. Analisis teori 1. Ketidakadilan peran dalam kolaborasi daring. Kerja kolaboratif daring sering terjadi karena kekurangan struktur pembagian tugas yang jelas. Menurut teori social living, individu cenderung mengurangi usaha ketika bekerja dalam kelompok besar, terutama kontribusi personal sulit diukur dalam konteks daring. Kondisi ini semakin kuat karena minimnya pengawasan langsung. 2. Perspektif CSCW, Computer Supported Cooperative Work. CSCW menjelaskan bahwa keberhasilan kerja sama berbasis teknologi ini tidak hanya ditentukan oleh alat digital, tetapi juga desain interaksi sosial dan aturan kerja. Kegagalan kolaborasi daring terjadi ketika teknologi digunakan tanpa kesepakatan peran, alur kerja, dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini menyebabkan koordinasi tidak efektif dan munculnya konflik. 3. Dampak psikologis komunikasi digital. Komunikasi digital yang intens dapat menimbulkan cognitive overload, yaitu kelelahan akibat banyaknya pesan, notifikasi, atau tuntutan respon cepat. Selain itu, komunikasi tatap muka mengurangi empati dan meningkatnya kesalahpahaman yang berdampak pada kualitas relasi interpersonal. Permasalahan kerja kolaboratif daring dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Pertama, berdasarkan teori social living, seseorang cenderung mengurangi usaha ketika bekerja sama dalam kelompok, terutama jika kontribusi individu tidak terlihat secara jelas dalam pembelajaran daring. Kondisi ini sering terjadi karena minimnya pengawasan langsung. Kedua, menurut konsep Computer Supported Cooperative Work atau CSCW, teknologi hanyalah alat pendukung bekerja sama. Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada pembagian peran, aturan kerja, dan komunikasi yang jelas. Jika hal ini tidak dirancang dengan baik, maka kolaborasi daring menjadi tidak efektif. Ketiga, dari sisi psikologis, komunikasi digital yang intens dapat menyebabkan cognitive overload, yaitu kelelahan akibat terlalu banyak informasi atau tuntutan respon cepat. Selain itu, tidak adanya interaksi tatap muka dapat mengurangi empati atau meningkatkan risiko konflik interpersonal. Refleksi dan solusi. Permasalahan kerja kolaborasi daring berdampak pada individu dan dunia pendidikan. Mahasiswa dapat mengalami stres, kelelahan emosional, dan menurunnya semangat belajar. Sebagai calon guru, sikap yang perlu dikembangkan adalah tanggung jawab,
terbuka, dan kemampuan mengelola kerjasama. Solusi yang dapat diterapkan secara realistis antara lain pembagian tugas yang jelas, penilaian individu dalam kelompok, serta pengaturan waktu komunikasi digital agar tidak berlebihan. Guru juga perlu membiasakan refleksi setelah kerja kelompok agar setiap peserta didik menyadari perannya masing-masing. Penutup, sebagai kesimpulan kerja, kolaborasi daring memiliki banyak manfaat, namun juga menyimpan tantangan seperti free rider, konflik komunikasi, dan kelelahan digital. Dengan pemahaman teori CSCW dan dampak psikologis komunikasi digital, calon guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran kolaborasi yang aktif, efektif, dan manusiawi. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dalam studi kasus nomor 1.